Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama dengan Mas Guru. Nah, oke teman-teman. Jadi kali ini Mas Guru ingin membahas tentang TIU SKD Kedinasan dan CPNS. Materinya itu adalah pola bilangan. Nah, biasanya pola bilangan ini sering keluar juga di tes SKD, CPNS atau kedinasan. Gimana soalnya dan gimana pembahasannya? Yuk simak sampai selesai videonya. Oke teman-teman, kita lihat soal yang pertama. Di sini ada setengah, koma 1, koma 3, koma 12. Nah, kita diminta untuk mencari dua angka terakhir gitu ya. Kita punya setengah, koma 1, 3, 12. Kita diminta untuk ngisi yang terakhir ini. Nah, sekarang kita lihat polanya. Nah, dari setengah ke setengah, dari sini ke sini, ini kita kalikan berapa? Ternyata kita kalikan 1, gitu ya. Kemudian dari setengah ke 1, dari sini ke sini, itu kita kalikan 2, ya. Oke, dari 1 ke 3, itu ternyata kita kalikan 3. Kemudian dari 3 ke 12, itu kita kalikan 4. Nah, ini kan kelihatan nih. Ini 1, 2, 3, 4. Berarti dari 12 ke suku selanjutnya itu kita kalikan 5. Nah, 12 dikali 5 berapa? Ternyata 60. Nah, kita lihat. Ternyata di pilihan jawaban yang nilai suku ke 6-nya itu 60, itu adalah C dan D nih. Nah, ada dua nih. Nah, sekarang kita tinggal cari yang terakhir nih. Berarti dari 60 ke suku terakhir itu kan kita kalikan 6 gitu ya. 60 dikali 6 itu adalah 360. Maka jawabannya yang mana, Mas? Jawabannya yang C gitu ya. Mudah banget kan? Jadi teman-teman, untuk mengerjakan soal seperti ini, teman-teman harus jeli dengan polanya ya, teman-teman ya. Oke. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 2. Nah, kalau nomor 2 ini gimana teman-teman nih? Ada 2, 3, 6, 15, 42, 123. Nah, kira-kira gimana nih teman-teman? Kalau kita lihat ya teman-teman, itu kan kita punya 2, 3, 6, 15, 42, dan 123. Kita diminta untuk mencari satu angka terakhir gitu ya dari pola bilangan ini ya. Nah, sekarang kita analisis dulu nih teman-teman. Dari 2 ke 3 itu kita kalikan berapa? Ternyata kita kalikan 1 gitu ya. Kemudian dari 3 ke 6 itu kita maaf, ini bukan kita kalikan ya teman-teman, tetapi ini kita jumlah gitu ya. Kita jumlah aja, kita jumlah. Ini kan dari 2 ke 3 itu kita plus 1, dari 3 ke 6 itu adalah plus 3 gitu ya. Dari 6 ke 15 itu adalah plus 9 gitu ya. Kemudian dari 15 ke 42 itu plus berapa teman-teman? Plus 27 gitu ya. Kemudian dari 42 ke 123 itu plus berapa teman-teman? Ternyata plus 81 gitu ya. Nah, dari sini polanya gimana, Mas? Nah, kalau kita lihat 1, 3, 9, 27, 81 itu kan bisa kita tulis nih. 1 itu kan 3 pangkat 0. Kan tambah 3 pangkat 0. 3 itu kan ditambah dengan 3 pangkat 1 gitu ya. 3 pangkat 1 nih. Oke, ini kan 3 pangkat 1 nih. 9 itu kan 3 pangkat 2. 27 itu adalah 3 pangkat 3. 81 itu adalah 3 pangkat 4. Maka setelah ini berarti dari 123 ke angka terakhir itu pasti ditambah dengan 3 pangkat 5. Nah, 3 pangkat 5 itu berapa ya teman-teman? 3 pangkat 5 itu adalah 81 kali 3. Berapa ya? 243. Maka suku terakhirnya itu adalah 123 ditambah dengan 243. Berapa nih teman-teman? 3 tambah 3 itu 6. 2 tambah 4 itu adalah 8. Maaf, kok
8 sih, 6 ya teman-teman ya. 2 tambah 4 itu adalah 6 gitu ya. 6 1 ditambah 2 itu adalah 3. Maka jawabannya itu adalah 366. Jawabannya yang B. Mudah banget kan? Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 3 teman-teman. Nah, kalau teman-teman ketemu soal yang nomor 3 seperti ini gitu ya. Nah, teman-teman itu cukup lihat yang belakangnya aja nih. Nah, kita lihat yang belakangnya ini dulu. Nah, ya. Berarti yang pertama kita lihat itu adalah 12, 6, 18, 9, 27 dan 13,5. Kita analisis polanya dulu, teman-teman. Dari 12 ke 6 itu dia diapakan? Ternyata dia dibagi dengan 2. Gitu ya. Dari 6 ke 18 itu kan dia dikali dengan 3. Nah, kemudian dari 18 ke 9 itu dia dibagi 2. Dari 9 ke 27 itu dia dikali 3 nih. Nah, dari 27 ke 13,5 itu dia dibagi 2. Nah, ternyata polanya itu adalah dibagi 2 kemudian dikali 3 gitu ya. Nah, berarti sebelum dibagi 2 berarti kan kesininya ini kan pasti kali 3 nih. Artinya itu kan kalau kita misalkan di sini adalah X, maka bisa kita cari 12 itu kan sama dengan X dikali 3 gitu ya. Atau nilai X-nya itu sama dengan 12 dibagi 3 yaitu 4. Maka jawabannya yang B. Gampang banget kan? Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini teman-teman diminta untuk mencari dua suku yang ada di tengah nih. Nah, berarti kita harus analisis dulu nih teman-teman polanya gimana ya dari awal nih. Kan kita punya 5, 7, 11, titik-titik, titik-titik, 67 dan 131 ya. Nah, sekarang kita lihat teman-teman. 5 ke 7 itu kan dia plus 2. 7 ke 11 itu dia plus 4. Gitu ya. Nah, kemudian dari 67 ke 131 itu ditambah berapa sih teman-teman? Nah, kurangin aja 131 dikurangi dengan 67 yaitu plus 64 gini ya. Yang plus 64 nih. Nah, kalau kita lihat 2 ke 4 gitu ya. Nih, 2 ke 4 itu kan dia dikali 2 nih. Atau kelipatan 2 nih. Berarti setelah 4 ini nanti berarti kesininya itu kan pasti dia dikali 2 nih. Nah, berarti 2 dikali 4 itu adalah 8. Nah, berarti 11 ditambah 8 itu berapa? 19. Nah, kita lihat di pilihan jawaban ternyata 19 itu adalah ada di pilihan B dan D gitu ya. Nah, sekarang kita cari ini teman-teman. Kita cari suku setelah 19. Nah, 8 itu kan tadi kan kelipatan 2 nih. Nah, berarti ke sini kan juga harus dikali 2 nih. 8 dikali 2 itu adalah 16. Nah, sekarang jumlahin aja teman-teman. 19 ditambah 16 itu adalah 35. Maka jawabannya yang B. Gitu teman-teman. Nah, jadi untuk soal yang nomor 4 ini adalah tipe soal pola bilangan bertingkat ya teman-teman. Pola bilangan bertingkat gitu ya. Nah, kenapa bisa dikatakan bertingkat? Karena di sini terdapat dua tingkatan nih ya, 1 dan 2 gitu ya. Nah, jadi kalau pola bilangan bertingkat itu biasanya A, kemudian B, kemudian C. Nah, di sini nanti kayak gini. Misalkan 2, 2. Nah, di sini nanti akan ada satu lagi. Jadi, ini namanya pola bilangan bertingkat. Nah, soal-soal seperti ini itu seringkali muncul di SKD ya, terutama di TIU. Gitu ya, teman-teman ya. Oke teman-teman, sebagai latihan untuk teman-teman ya silahkan teman-teman kerjakan soal nomor 5 ini ya. Di sini ada soal 1, 3, 2, 6, 4, 9, titik-titik, koma titik-titik, 16 dan 19.
Jadi di sini teman-teman diminta untuk mencari dua angka yang berada di tengah barisan tersebut gitu ya. Silahkan teman-teman kerjakan soal nomor 5 ini. Kemudian jangan lupa ya, tuliskan jawaban teman-teman di kolom komentar dan jangan lupa untuk support Mas Guru dengan like dan subscribe. Terima kasih.